Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Barun Tantowi. Kali ini kita akan bahas materi tentang peluang suatu kejadian, kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Yang pertama, ruang sampel dan kejadian. Ya, perhatikan sekeping mata uang logam dengan sisi angka berikut. Ya, ada angka dan ada gambar. Sehingga ruang sampelnya ada dua, yakni angka atau A dan gambar atau G, dan titik sampelnya ada dua, yakni A dan G, maka NS nya ada 2. Dan kejadian yang pertama kejadian muncul sisi angka, dan kejadian yang kedua kejadian muncul sisi gambar. Artinya ruang sampel dari sebuah koin uang logam itu ada 2, tapi kalau titik sampelnya atau ketika kita mau ingin memunculkan itu kan yang keluar kan salah satu, bisa angka dan bisa gambar, seperti itu. Kalau sebuah dadu itu ruang sampelnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, tapi kalau titik sampelnya itu yang keluar atau bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, atau bisa 6, sehingga NS nya untuk sebuah dadu itu ada 6. Peluang suatu kejadian jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya anggota atau sama dengan NS, dan A merupakan suatu kejadian dengan banyaknya anggota atau NA, maka peluang kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS. Untuk kisaran nilai peluang atau PA adalah antara 0 sampai 1, di mana PA1 disebut kejadian pasti, peluang A nilainya 0 disebut kejadian mustahil. Contohnya pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Ketika sebuah dadu, maka ruang sampelnya kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka NS nya ada 6. Untuk titik sampel yang berangka ganjil itu kan ada 3 ya, sisi berangka ganjilnya 1, 3, dan 5, atau NS nya sama dengan 3, sehingga peluangnya NA per NS sama dengan 3 per 6, atau sama dengan setengah. Kita kecilkan atau kita sederhanakan ini ya. Selanjutnya untuk frekuensi harapan suatu kejadian itu didefinisikan sebagai hasil kali banyak percobaan atau N dengan peluang kejadian. Frekuensi harapan dirumuskan sebagai FA sama dengan N dikali PA. Contohnya, pada percobaan melempar sebuah uang logam sebanyak 300 kali, frekuensi harapan munculnya muka gambar adalah N-nya sama dengan 300 kali ya, pelemparannya sebanyak 300, berarti N-nya ada 300. Untuk peluang munculnya gambar itu kan ada 1, atau NA-nya sama dengan 1, dan NS buah uang logam itu kan ada 2, ada angka dan ada gambar, sehingga PA sama dengan NA per NS, NA-nya 1 dan NS-nya 2. Jadi frekuensi harapannya sama dengan N dikali peluang A sama dengan 300 dari banyaknya yang dilempar tadi dikali peluang dari uang logam, atau itu adalah setengah, sama dengan 300 kali setengah sama dengan 150. Selanjutnya peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement suatu kejadian itu dinotasikan dengan A, dinotasikan dengan P, A komplement A pangkat C, A komplement adalah peluang tidak terjadinya kejadian A ya. Peluang komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang itu sendiri, atau peluang komplement ditambah peluang A itu sendiri itu sama dengan 1. Contohnya, dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang munculnya yang pertama nomor prima dan yang kedua nomor bukan prima ya. S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan NS-nya adalah 10 ya. Untuk munculnya nomor prima itu ada 4, yakni 2, 3, 5, 7, sehingga NA-nya ada 4.
Untuk PA nya sama dengan NA per NS, itu sama dengan 4/10 ya. 10 ini tadi adalah banyaknya ruang sampelnya, sehingga 4/10 sama dengan 0,4. Peluang komplemennya atau bukan nomor primanya, itu peluang komplemennya, sehingga 1 dikurangi besar peluang tadi, sehingga 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6 ya. 0,4 ini diperoleh dari bilangan primanya. Jadi untuk nomor prima berarti kan selain bilangan prima, berarti kan 1 dikurangi bilangan prima itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. Suatu kejadian E dan kejadian komplement E aksen memenuhi persamaan. Peluang E atau PE ditambah P aksen. PE aksen sama dengan 1 atau PE aksen sama dengan 1 dikurangi PE. Contohnya, dari seperangkat kartu remi atau kartu bridge diambil secara acak 1 lembar kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu bukan as. Ya, banyaknya kartu itu kan ada 52 ya. Kartu remi itu ada 52. Banyaknya kartu as ada 4 ya. Masing-masing kartu dari kartu remi itu kan ada 4 jenis kartunya ya. Ada sekop atau waru hitam, terus ada merah hati, ada diamond atau wajik, ada keriting atau klub itu ya, ada 4. Sehingga peluang PE nya sama dengan 4/52 ya. Kita sederhanakan menjadi 1/13, sehingga peluang bukan asnya 1 dikurangi 1/13 sama dengan 12/13. Selanjutnya peluang saling lepas atau penjumlahan peluangnya ya. 2 kejadian A dan B saling lepas jika tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B. Untuk 2 kejadian saling lepas, peluang salah satu A atau B terjadi ditulis P A union B. P A union B sama dengan PA ditambah PB. Dan jika A dan B tidak saling lepas, maka PA union B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Contohnya, peluang suatu kejadian saling lepas ya, sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilempar bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10 ya. Ini dari tabel ini ya, dadu putih dan dadu merah ya. Kan peluangnya ada 1 muncul 1, 1, 1, 2, 1, 3 dan seterusnya sampai nanti 6,6. Kejadian mata dadu berjumlah 3 untuk warna kuning. Nah, itu ada sini ya. Mata dadu berjumlah 3 untuk warna kuning, berarti kan ada 1, 2 dan 2, 1 ya. Ya, kita warna kuning ya, untuk yang berjumlah 3 kan ada 1, 2 dan 2, 1. Kejadian mata dadu berjumlah 10 kita berwarna biru, ada 6, 4, 5, 5 dan 4, 6, sehingga NP nya sama dengan 3. A dan B tidak memiliki satupun elemen yang sama, nah, sehingga PA union B sama dengan PA tambah PB, yakni 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Kenapa ini kok bisa 36? Karena jumlah dari ruang sampel dari 2 buah dadu itu kan ada 36. Selanjutnya, peluang kejadian tidak saling lepas. Contohnya, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi. Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hadiah atau kartu bergambar, bisa kartu king, queen, dan jack. Banyaknya kartu remi ada 52 dan banyaknya kartu hadiah itu ada 13. Banyaknya kartu bergambar itu ada 3 dikali 4 ya, masing-masing dari tadi sekop, diamond, wajik, terus merah hati dan waru hitam itu ada 12.
kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan, yaitu kartu king hati, queen hati, dan jack hati, sehingga A dan B tidak saling lepas. NA irisan B sama dengan 3, ya. Peluang terambilnya hati atau bergambar adalah dari peluangnya A tadi 13/52, ya, peluangnya kartu hati. Terus untuk peluang yang bergambar king, queen, dan jack itu ada 12/52, dan untuk yang tidak terikat itu ada 3/52, sehingga kita jumlah semuanya 13/52 ditambah 12/52 dikurangi 3/52, hasilnya 22/52. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 11/26. Selanjutnya peluang saling bebas. Dua kejadian A dan B saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian B. Untuk A dan B saling bebas, maka peluang bahwa A dan B terjadi bersamaan adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Jika munculnya A mempengaruhi peluang munculnya kejadian B, atau sebaliknya A dan B adalah kejadian bersyarat, sehingga P irisan B sama dengan PA dikali PB per A, atau PA B sama dengan PB dikali PA per B. Contohnya, pada percobaan pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Misalnya A, di sini kejadian munculnya angka genap pada dadu yang pertama, ya, itu ada 2, 4, 6, jadi kan peluangnya 3/6. Untuk yang B, peluang munculnya angka ganjil prima pada dadu yang kedua ada 2, yakni 3 dan 5, sehingga PB nya ada 2/6. Sehingga kejadian A yang tidak mempengaruhi kejadian B, maka keduanya disebut kejadian saling bebas. Sehingga peluang munculnya kejadian A dan B adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB, atau kita masukkan PA nya 3/6 dikali PB nya, peluang B nya ada 2/6, sehingga 3/6 kali 2/6 sama dengan 1/6. Ya, di sini untuk peluang suatu kejadian saling lepas dan saling bebas itu yang kita garis titik tengahnya adalah yang jadi patokan. Kalau saling bebas itu ada dan, ada konjungsi atau tanda hubungnya dan, tapi kalau saling lepas itu atau, konjungsinya atau, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari soal kita bisa mengetahui itu pakai kejadian saling lepas atau saling bebas, ya, dari konjungsinya. Dari soalnya itu kalau pakai dan itu berarti saling bebas, nanti dikali, kalau atau nanti berarti dijumlah, jadi masuk peluang saling lepas, seperti itu. Selanjutnya untuk contoh peluang kejadian bersyarat. Contohnya, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Pada pengambilan pertama tersedia 5 bola merah dan dari 9 bola, sehingga peluang merahnya 5/9. Karena tidak dikembalikan, maka pengembalian kedua jumlah bola yang tersedia masih bersisa 8. Karena yang pertama tadi kan tidak dikembalikan, sehingga masih 8. Sehingga peluang terambilnya bola biru dengan syarat bola merah telah terambil pada pengambilan pertama, maka peluangnya B per M sama dengan 4/8. Kenapa ini masih 8? Karena kan tadi bola dari 9 yang pertama tidak dikembalikan, sehingga kan masih 8. Jadi peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua adalah PM dikali PBM sama dengan 5/9 kali 4/8 sama dengan 5/18.
Demikian materi dari saya untuk peluang kejadian saling lepas dan saling bebas. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembali di materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.